Bab tahun 1941 sampai tahun 1945. Tujuan Damar datang ke tempat asalnya masih untuk menembus batas seni bela diri. Jika gunung kekacauan ini benar-benar memiliki warisan sebelum Big Bang, seperti rumor, mungkin dia benar-benar dapat menggunakan benda-benda itu untuk menembus batas seni bela diri. Jadi beberapa tempat aneh dan misterius adalah tempat yang ingin dia jelajahi. Tempat misterius. Si Zhuang bergumam, tempat kita berada di gurun yang luas. Ada terlalu banyak tempat misterius di sini. Petik 2. Hah? Ekspresi Damar bergerak sedikit, apakah ada banyak? Ya, 30 mil ke barat desa kami, ada sebuah gua yang disebut Gua Suyun. Tempat itu sangat besar di dalamnya, tertutup kabut tebal sepanjang tahun. Dikatakan bahwa seseorang di desa kami memasukinya dan menjadi peri. Kata si Zong. Tapi sekarang tempat ini berada di bawah kendali kuil, dan kebanyakan orang tidak bisa masuk sama sekali. Petik 2. Selain itu, tanya Damar, di tempat yang lebih dalam, ada tempat di mana api membumbung tinggi. Itu disebut Flame Ridge. Flame Ridge dikatakan berisi dewa api. Dikatakan bahwa kaisar api di utara keluar dari Flame Ridge. Si Zhuang berkata, tentu saja, jika Anda ingin mengatakan yang paling misterius, itu pasti tempat itu. Saat dia berkata, dia melihat ke dalam malam. Bahkan di tempat yang gelap dan jauh, puncak gunung yang menjulang memiliki garis besar yang agak besar. Damar sedikit yang terkejut. Dia melihat garis besar gunung dari kejauhan dan berkata, berapa banyak yang Anda tahu tentang tempat itu? Di mana? Ini adalah akhir dari bumi, asal dari segala sesuatu, tempat yang disebut Chaos Mountain. Dia berkata dengan ekspresi kerinduan dalam suaranya, di sana adalah tempat kelahiran kembali kebahagiaan. Petik 2. Kelahiran kembali kebahagiaan. Damar linglung. Pada saat ini, si Zhuang tersenyum pahit, saya hanya orang yang gagal. Saya tahu, hanya ada begitu banyak. Tolong jangan lupa apa yang saya katakan sebelumnya. Petik 2. Jangan lupa apa yang dia katakan, tentu saja. Itu berarti pergi setelah fajar. Damar mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kamu pasti tidak akan menimbulkan masalah. Kita akan pergi saat fajar. Petik 2. Si Zhuang mengangguk dan menunjuk ke rumah batu di tebing di kejauhan, itu aku dan jika kamu tidak melakukannya. Tidak menyukai kediaman anak itu, kamu bisa tinggal di sana selama 1 malam di malam hari. Petik 2. Damar mengangguk. Melihat apa yang dimakan orang-orang ini, dia tidak memiliki nafsu makan lagi, si Zong tidak terus berkomunikasi dengannya, dan berjalan ke kerumunan, tampaknya pergi dilaporkan keputusan Damar. Mendengar kata-kata si Zong, banyak orang menarik napas lega. Damar tidak terlalu peduli, dia menopang tangannya dan bersandar pada kacamatanya, perlahan-lahan mempelajari bahasa dunia. Untuk Damar saat ini dan yang lainnya, mereka harus dapat mengontrol bahasa dalam beberapa hari. Setelah makan, mereka semua menghadap ke satu arah, lalu berlutut dan mulai berdoa. Kali ini, Damar bisa mengerti, tepatnya, dia mengerti apa yang dikatakan orang-orang ini. Mereka berterima kasih kepada para dewa karena memberi mereka makanan. Damar tercengang, untuk tempat-tempat terbelakang, kepercayaan mungkin semacam harapan dan kepercayaan bagi mereka. Setelah itu, para wanita mulai mencuci piring, bersih-bersih, anak-anak mulai bermain, dan para pria mulai kembali ke rumah masing-masing. Kebanyakan dari mereka sangat lelah. Hei, Lilia bergumam, seperti inilah peradaban pada tahap awal evolusi. Mereka tampaknya sangat lelah. Damar mengangguk dan berkata, sepertinya ini, kita tidak bisa berbuat banyak. Mari kita pergi dan istirahat dulu. Saya juga sedikit lelah. Petik 2. Keduanya pergi ke rumah si Zong. Rumah si Zong memiliki 2 kamar batu dengan beberapa bulu binatang liar di atasnya, yang sebenarnya cukup hangat. Damar menemukan tempat, bersandar ke dinding, dan tertidur seperti itu. Dia juga sangat lelah. Waktu berlalu, dan keesokan harinya, ketika cahaya menyinari bumi lagi, Lilia membangunkan Damar. Damar membuka matanya dan hanya mengemasi barang-barangnya. Dia mengeluarkan beberapa makanan bumi dari ranselnya, termasuk beberapa makanan ringan, dan 2 karton susu. Mereka menempatkannya di ruang batu, dan kemudian pergi bersama Lilia. Desa ini dapat dilihat bahwa Heather suka minum susu dan juga suka memakan makanannya. Bagi mereka, bisa bertahan hidup sudah merupakan akhir yang baik. Mengenai makanannya enak atau tidak, itu tidak masalah.
Setelah meletakkannya, Damar berbaring, dan bersama dengan Lilia, meninggalkan desa kecil dan bergegas ke barat menuju Gua Suyun di mulut batu palem. Tunggu sampai mereka pergi, Si. Berjalan keluar dari ruang batu bagian dalam dan melihat apa yang Damar taruh di tanah. Dia menghela nafas. Kemudian dengan hati-hati mengambil barang-barang itu, berjalan ke ruangan, membuka kisi-kisi, dan dengan hati-hati memasukkan barang-barang itu ke dalamnya. Setelah sekitar 2 jam berlalu, langit benar-benar menyala. Pada saat yang sama, di mana Damar mendarat, beberapa orang berjubah hitam berjongkok di tanah. Di jubah hitam mereka, ada beberapa sulaman seperti awan. Pakaiannya terlihat lebih mewah daripada pakaian kain kasar itu. Kamu bilang mereka ada di sini. Salah satu dari mereka bertanya. Itu dia. Seorang prajurit baju besi perak berkata di belakang, itu ada di tempat ini kemarin. Petik 2. Pria itu mencibir, sebagian besar orang yang bisa jatuh lebih dari luar biasa. Beberapa hari yang lalu, itu 2 pelarian orang ini telah membuat pendeta utama sangat marah. Kali ini, Anda tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Dia berkata, dia melihat ke samping dan berkata, grup pelacak. Seseorang berjalan keluar, dan kemudian dia mulai untuk berbaring tanah berbau, dan setelah beberapa saat, lehernya bengkok, dan jari-jarinya menunjuk ke ujung jalan, ke kedalaman gunung. Memasuki Great Wilderness, pria di atas menggoyangkan jubahnya dan berkata dengan lemah, tangkap. Di sisi lain, menurut pernyataan Si Zong, Damar pergi jauh-jauh ke barat dan berjalan sekitar 30 km tidak lama kemudian, dia mendengar gemericik air. Bagaimana? Tanya Lilia. Damar melepaskan kekuatan jiwa, dan ekspresinya bergerak, saya merasakan beberapa orang, memang ada gua. Petik 2. Itu seharusnya ada di sini. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya harap tempat ini dapat memberi saya inspirasi. Titik. Di sisi lain, di hutan, di batang pohon besar, 2 orang malu. Sosok itu terbaring di batang pohon. Luo Hai menendang guntur dan berkata, nak, jangan tidur. Jangan bibi, biarkan aku tidur lebih lama lagi, aku belum memejamkan mata selama beberapa hari. Guntur memarahi, kamu hanya sampah sekarang. Jika karakteristik Anda masih ada, kami akan dikejar seperti ini. Neneknya, wanita itu sangat kejam, saya hampir diretas sampai mati olehnya. Petik 2. Ini tidak penting. Pada saat ini, Luo Hai berkata, masalah terbesar saat ini adalah ada hidung anjing di sisi yang berlawanan. Posisi kita tidak bisa istirahat terlalu lama. Kapan kamu akan mencapai tujuanmu? Pada saat ini, Guntur berkata, ayo pergi ke tempat itu dengan cepat. Setelah kamu selesai, kami baik untuk pergi, lanjutkan untuk dikejar oleh mereka, cepat atau lambat mereka akan dibacok sampai mati, gadis itu terlalu kejam. Petik 2. Dia berkata, dia menjilat bibirnya lagi, namun, dia benar-benar seksi, sosok itu lihat. Bukan kamu yang membayar kembali ibu sialan itu. Luo Hai memelototi Guntur dan berkata, jika kamu berkelahi, kamu bertarung, bagaimana kamu bisa lari untuk menyentuh pantat orang lain? Guntur batuk kering, terlalu bulat, tidak tahan kembali. Pergi dari sini dulu. Saya merasa bahwa saya tidak terlalu jauh dari tujuan saya. Kali ini saya mengabaikan karakteristiknya, dan itu adalah berkah tersembunyi. Seni bela diri mencapai titik ekstremnya. Ketika karakteristiknya kembali, saya akan jadilah setengah dewa. Alam? Kata Luo Hai. Apakah kamu yakin bisa sembuh? Guntur bertanya dengan curiga. Aku tidak yakin, aku akan pergi dan melihatnya dulu. Luo Hai memarahi, kami memiliki kemungkinan besar. Kami harus diburu untuk waktu yang lama. Sekarang pesawat akhirnya hancur. Jika Damar dan yang lain tidak masuk, kita mungkin harus berada di sini sepanjang waktu. Petik 2. Apakah kamu tahu cara membuat pesawat luar angkasa? Guntur bertanya. Apakah kamu pikir aku mengerti? Luo Hai mengutuk. Ya, pikiran ibumu dipenuhi air. Hal seperti ini benar-benar membuatmu malu. Guntur berkata dengan nada meremehkan. Kamu tahu. Luo Hai menatapnya dengan curiga, dan bertanya dengan sedikit bersemangat. Mesin terbang menentukan apakah mereka dapat meninggalkan tempat ini, dan jika Guntur dapat membangunnya, mereka mungkin juga dapat pergi. Aku juga tidak mengerti, kata Guntur. Pergi ke pamanmu, ibunya, aku pikir kamu tahu seperti apa rupamu. Luo Hai berteriak,
Aku tidak miskin denganmu, ayo pergi dulu. Kemudian, mereka melanjutkan sepanjang hutan. Masuk jauh ke dalamnya. Di hutan, ada kabut besar yang menyelimuti. Dan di pinggiran hutan ini, sekelompok orang berdiri di dalam, di atas kursi, seorang wanita berjubah merah dengan sosok mempesona dan penampilan dingin sedang duduk di kursi. Imam besar. Pada saat ini, sebuah suara berdering, dan kemudian sesosok tubuh berlutut di depan sosok itu dan berkata, mereka telah memasuki hutan yang hilang. Petik 2. Ekspresi wanita berpakaian merah itu sangat jelek, dan kemudian dia leng mendengus, pindahkan 5 orang dengan karakteristik asap ke sini, saya ingin menghancurkan mayat 2 orang ini menjadi 10.000 keping. Titik. Di sisi lain, Damar sudah berada di dekat Gua Suyun. Di luar Gua Suyun, ada selusin orang yang menjaga, dan sebuah kam untuk sementara diikat, 2 orang menjaga pintu masuk kam. Pakaian orang-orang ini semuanya adalah baju besi emas, dan gayanya agak mirip dengan baju besi perak. Dan kekuatan mereka harus sedikit lebih kuat dari itu, kebanyakan dari mereka adalah kekuatan Saint level Saint Rang. Damar tidak ragu-ragu, karakteristik jiwanya dengan cepat mengendalikan orang-orang ini, dan kemudian mereka berdua berjalan menuju pintu masuk gua di depan mereka. Setelah mencapai pintu masuk gua, dia berdiri diam dan berkata, kamu apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Ada harta dan warisan di sini, dan kita diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Orang di pintu berkata dengan jujur. Punya warisan. Ekspresi Damar bergerak, kalau begitu mengapa tidak mengambilnya? Ini adalah oracle, dan kami tidak tahu mengapa. Orang di pintu berkata dengan jujur. Jelas, mereka tidak tahu mengapa, mereka hanya bertanggung jawab untuk menjalankan perintah. Lilia berkata, apakah ada orang di dalam? Tidak ada. Kami diperintahkan untuk menjaga tempat ini, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Penjaga gerbang menjawab dengan jujur. Ekspresi Damar bergerak sedikit, dan dia melirik Lilia dan berkata, masuk. Mereka berjalan menuju pintu masuk gua. Gua Suyun ini sebenarnya berada di bawah air terjun. Tidak apa-apa di luar. Mereka tidak bisa merasakan banyak, tetapi ketika keduanya masuk, mereka merasakan asap di mana-mana. Dikelilingi, untungnya, pembatasan pada Damar tidak terlalu besar, dan karakteristik jiwanya dapat sepenuhnya diperpanjang. Keduanya turun sepenuhnya, dan setelah beberapa saat, Damar menyingkirkan kendali atas orang-orang itu. Di luar pintu, sekelompok orang yang menjaga candi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, orang-orang yang menjaga pintu masih menjaga, dan sisanya. Orang juga terus melakukan hal-hal mereka sendiri. Damar hari ini, menghadapi api dan pembusukan tingkat suci, sudah merupakan pukulan pengurangan dimensi yang nyata, selama dia berpikir, dengan pikiran, orang-orang ini telah mati. Tapi Damar tidak ingin membuat musuh. Pemahamannya tentang dunia masih belum cukup. Sudah cukup baginya untuk memasuki tempat ini dengan aman. Mereka berdua menyusuri lorong sepanjang jalan, di bawah seluruh gua, memanjang ke segala arah. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya sampai di tempat kosong. Sepertinya kuburan. Ekspresi Lilia sedikit berubah. Damar mengangguk. Tempat ini memang seperti kuburan, dengan peti mati kristal besar yang tergantung di dalamnya, dan kabut keluar dari peti mati kristal. Damar dapat dengan jelas melihat bahwa ada tulang abadi sejernih kristal di peti mati kristal ini. Tidak mengherankan, kabut ini harus menjadi karakteristik asli dari tulang abadi. Setelah kematian, itu didistribusikan oleh tulang abadi. Ada beberapa mural di bawah. Lilia berkata, menundukkan kepalanya dan menekan kacamatanya. Setelah beberapa saat, garis informasi jatuh ke mata Lilia, dan Damar melakukan hal yang sama. Setelah menontonnya sebentar, hati Damar sedikit terkejut. Seperti yang dia duga, di peti mati ini, memang ada seseorang dengan karakteristik asap, dan hidupnya dicatat di bawah, dan warisannya juga tertinggal. Termasuk latihan, gerakan, dan wawasan seni bela diri. Yang benar-benar mengejutkan Damar adalah bahwa pria ini adalah penguasa alam semi-dewa. Anda tahu, karakteristik asap hanyalah karakteristik yang sangat populer, bukan karakteristik yang langka, dan orang ini benar-benar mengandalkan karakteristik seperti itu untuk menginjakan kaki di alam setengah dewa. Tempat asal ini, atau gunung kekacauan ini, memang memiliki beberapa keanehan. Lilia menarik napas dalam-dalam dan berkata, sayang sekali warisan di sini tidak berpengaruh bagi kita. Petik 2. Memang, Damar tujuannya adalah untuk menghancurkan melalui batas-batas seni bela diri.
Ini direkam nanti. Lilia bergumam, saya telah menghabiskan hidup saya, dan saya tidak bisa menjadi dewa dalam seni bela diri. Saya akhirnya akan jatuh dengan ini. Saya akan mati dan meninggalkan warisan saya. Saya lupa memberikan masa depan beberapa generasi pencerahan. Kalimat ini dapat dianggap sebagai ringkasan hidup seseorang, tetapi bagi Damar, ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Kalimat ini berarti bahwa di tanah asal ini, atau di zaman yang lebih kuno, jalan untuk menjadi dewa tidak hanya menerima hadiah alam semesta dan mengadakan upacara ketuhanan. Budo juga bisa menjadi dewa. Hanya setelah Big Bang, dalam perluasan peradaban, jalan ini tidak dijelajahi oleh siapapun ya. Semua orang, setelah mencapai alam luar biasa, dapat memperoleh karakteristik, dan peningkatan karakteristik terlalu besar untuk mereka, dan kebanyakan orang memiliki ketergantungan yang besar pada karakteristik. Bahkan ketika datang ke keabadian dan mulai belajar seni bela diri, di antara beberapa bintang besar, itu masih merupakan metode kultivasi berdasarkan karakteristik. Dan ini berarti bahwa di tempat asal ini, di gunung yang kacau ini, ada kemungkinan besar bahwa ada cara dan pengalaman seni bela diri untuk menjadi dewa. Di luar, Jian Kuang adalah dewa seni bela diri. Namun, dia berjalan dengan cara ini secara kebetulan. Adapun beberapa alasan, dia sendiri tidak tahu. Dia hanya bisa melawan Damar, dan hanya bisa mengayunkan beberapa pedang, untuk melihat seberapa banyak yang bisa Damar sadari darinya. Namun, seni bela diri setiap orang berbeda. Bahkan jika hal yang sama adalah Kendo. Kendo Damar sangat menentukan. Kendo pemabuk, harmoni yin dan yang. Kendo Jian Kuang, arogan dan tak terbatas. Kendo Lisin tidak terkendali dan tidak terkendali. Kendo Talia sekuat api. Sword Madness hanya dapat membawa beberapa wawasan ke Damar, tetapi jalannya berbeda, dan sampelnya sangat rendah, tidak dapat meringkas beberapa pengalaman. Namun, di gunung yang kacau ini, dilihat dari warisan yang ditinggalkan oleh orang mati ini, seni bela diri untuk menjadi dewa tampaknya masih jauh. Damar berpikir bahwa ini mungkin sebidang tanah yang tersisa dari Big Bang. Mungkin di era itu, seni bela diri sangat umum untuk menjadi dewa. Memikirkan semua ini, dia sedikit bersemangat secara keseluruhan. Jika dia menemukan beberapa warisan yang ditinggalkan oleh para master seni bela diri, memahami beberapa seni bela diri mereka, dan mengumpulkan sampel yang cukup, mungkin Damar akan dapat mengambilnya. Langkah itu dengan lancar. Tanda seru. Seni bela diri adalah yang tertinggi, dan terlalu sulit untuk menjadi dewa dalam seni bela diri. Sword Madness ditemukan diam-diam secara kebetulan dan kebetulan. Jatuh. Sangat berbakat. Dia telah memikirkan jalan ini, tetapi dia telah terjebak di jalan ini selama bertahun-tahun dan belum berhasil. Damar tidak terlalu percaya diri. Tapi sekarang krisis ada di mana-mana, dia harus menemukan cara untuk mencapai keadaan ini. Warisan di sini tidak berpengaruh banyak untukku, tetapi bagaimanapun juga, itu ditinggalkan oleh penguasa alam semi-dewa. Damar berkata, sudahkah kamu membawa ponselmu? Lilia mengangguk dan berkata, aku akan mengambil semua foto, jika ya, perjalanan ini dapat mengumpulkan lebih banyak warisan seni bela diri. Seni bela diri di sini jauh lebih makmur daripada bumi. Membawa kembali ke bumi juga dapat membawa mereka banyak bantuan. Petik 2. Damar mengangguk dan berkata, oke. Tunggu sampai Lilia menembak. Setelah selesai, Damar mengambil napas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi, lanjutkan mencari tempat misterius lainnya, lihat apakah kita dapat menemukan warisan. Ngomong-ngomong, pilih yang tersembunyi tempatkan dan bangun piramida kita dulu. Petik 2. Lilia mengangguk. Ketika dia keluar, Damar melakukan persis apa yang telah dia lakukan untuk mengendalikan semua orang lagi, dan kemudian dia dan Lilia meninggalkan Gua Suyun dalam ayunan liar. Pada saat yang sama, di desa tempat Damar tinggal tadi malam, saat ini semua orang terbaring di tanah. Semua orang gemetar, tidak ada yang berani melihat ke atas. Di depan mereka, adalah sekelompok pria berjubah hitam dan ksatria lapis baja perak. Seorang pria berjubah hitam berdiri di depan, dia berjongkok setengah di tanah, memandangi orang-orang di desa, matanya tidak mengandung emosi sedikitpun. Katakan, apakah kamu melihat dua orang dengan kostum aneh, seorang pria dan seorang wanita? Dia bertanya sambil tersenyum. Di seluruh desa, tidak ada yang berbicara, semua pria, wanita dan anak-anak, semua tergeletak di tanah.
Meskipun mereka memiliki ketakutan yang tak tertandingi di dalam, tapi tidak ada yang berbicara. Tuanku, pada saat ini, di sebuah rumah batu, seorang ksatria lapis baja perak berlari membawa 2 karton susu dan beberapa kantong biskuit terkompresi. Pupil pria berjubah hitam sedikit menyusut. Dia mengambil benda itu dan menjatuhkannya ke tanah dan berkata, "Cek-cek, barang-barang mereka telah muncul di sini, tidakkah kamu ingin membicarakannya?" Semua orang tampak putus asa. Orang-orang di desa tahu bahwa kali ini, mereka kemungkinan besar akan mengalami bencana. Tapi ini masalahnya, masih belum ada yang membukanya. Termasuk Xizong, dia berbaring di tanah, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagus sekali. Sungguh sekelompok orang yang tidak berdaya dan rendah. Pria berjubah hitam itu bergumam, dan dia menginjak susu. Kotak susu diinjak dan retak. Percikan susu di mana-mana. Ah! Pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar. Sinan bergegas keluar, dia membelai susu di tanah dengan gemetar, dan kemudian menjulurkan lidahnya untuk menjilat benda-benda yang terciprat ke tanah. Ini adalah hal terbaik yang pernah dia minum dalam hidupnya. Kamu. Pria itu tiba-tiba berjongkok dan berkata, "Adik perempuan, kamu sepertinya tahu hal ini. Katakan padaku, kemana kedua orang itu pergi?" Petik 2. Sinan terkejut, dia mengangkat kepalanya, dan ada jejak keliaran di matanya. Cahaya melintas, dan kemudian dia berkata, "Bunuh aku." Petik 2. Heather. Wajah si Zhuang berubah liar. "Membunuhmu." Pria berjubah hitam itu mencibir. Di tangannya, pisau bundar yang berkedip dengan kilau tajam melayang keluar, dan kemudian matanya tidak mengandung ekspresi apapun, dan dia jatuh langsung ke arah Heather. Apa perbedaan antara membunuh seekor semut dan menginjak-injaknya sampai mati untuk ras yang lebih rendah? Sinan dengan keras kepala mengangkat kepalanya. Pada saat ini, ketika dia masih muda, dia tidak takut menghadapi kematian. Heather. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melintas dan berhenti tepat di depan gadis kecil itu. Petik 2. Pupil Sinan menyusut, dan dia melihat sosok kurus menghalanginya. Kemudian, pisau bundar menusuk tubuhnya. Dia mendongak dan melihat si Zong tergantung di udara, pisau bundar telah menembus tubuhnya, dan darah mengalir dari sudut mulut si Zong. Centang, centang. Itu jatuh di wajah Sinan, sangat hangat. "Ayah, ayah, ayah." Sinan bergumam dan membuka mulutnya. "Cepat, lari, cepat." Si Zhuang menunjukkan senyum tipis dan bergumam, "Lari. Cari, cari, ibu, ibu." Petik 2. Pada saat ini, pisau bundar ditarik, dan seluruh tubuh si Zong terlempar ke udara. Hidup sudah habis. Belum lagi, semua orang akan mati. Pria berjubah hitam itu berkata sambil tersenyum. Ah, ah. Di desa batu, jeritan mengerikan mulai terdengar. Sinan merangkak di tanah, dia ingin naik ke sisi tubuh ayahnya. Di desa, semua orang tergeletak di tanah, takut untuk berbicara atau membantu. Mereka tidak bisa mengalahkannya. Mereka hanyalah sekelompok mayat berjalan yang ingin hidup. Hidup adalah sebuah kemewahan. Pada saat ini, sepasang baju besi menginjak tubuh Sinan. Tubuh kurus Sinan diinjak-injak di bawah kakinya, dan tulangnya tampak patah dalam sekejap. Petik 2 tanda seru. Kali ini, nama pria berbaju hitam itu berjalan di depan Heather Road. "Kamu tidak mengatakan keberadaan kedua pria itu, aku menempatkan orang-orangmu di desa, bunuh semua. Semuanya." Petik 2. Kata lalu, pisau bundarnya dengan darah mengalir, mengangkatnya lagi. Orang-orang di desa sangat ketakutan. "Ah!" Sinan berteriak, tidak tahu apakah itu kemarahan atau rasa sakit. Damar dan Lilia kembali di jalan yang sama. Di kedalaman hutan belantara yang luas ini, tempat-tempat misterius lainnya, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Damar dan keduanya berencana untuk kembali dulu, lalu bertanya orang lain untuk bertanya. Tidak lama setelah pergi, tiba-tiba Damar mendengar teriakan. Tidak bagus. Wajah Lilia sedikit berubah. Dan Damar telah menghilang di tempat yang sama dalam sekejap, dan dengan cepat bergegas menuju desa. Tidak lama kemudian, dia melihat seorang pria berjubah hitam tidak jauh, memegang parang, memotong ke arah seseorang. Orang itu menggigil. Selain rasa takut, tidak ada yang ingin dia tolak, pikirnya. Di tanah, si Zan jatuh dalam genangan darah, tidak lagi bernapas. Heather terinjak ke tanah dan menjerit kesakitan. Masih ada beberapa orang yang kehilangan nyawanya saat ini.
Hati Damar sangat marah. Orang-orang di desa ini memiliki kehidupan yang menyedihkan dan kerja keras. Mereka lelah sepanjang hari, tetapi sangat sulit untuk mendapatkan cukup makanan. Dalam keadaan seperti itu, si Zong masih mau berbagi makanan mereka selama sehari. Bahkan jika mereka mungkin lapar untuk malam berikutnya. Keesokan harinya lapar untuk menarik mobil yang membawa bongkahan batu tersebut. Ini adalah tempat dengan adat istiadat rakyat yang sederhana. Mereka tahu bagaimana bersyukur dan mereka juga tahu bagaimana takut. Orang-orang seperti itu, sekelompok orang yang tidak pernah tahu alasan seni bela diri, terbunuh, seperti membunuh semut. Anak dengan rambut kering, anak yang bersembunyi di balik pesawat, menelan, anak yang terlalu lemah. Tidak tahan dengan nutrisi sebutir telur, sedang diinjak oleh orang kuat. Pada saat ini, Damar merasa bahwa rongga dadanya akan terkoyak, dan kemarahan yang tak berkesudahan muncul dari lubuk hatinya. Melihat pria berjubah hitam yang mengangkat senjatanya, tubuhnya bergerak tiba-tiba. Dalam sekejap, seperti bayangan, itu muncul di depannya dalam sekejap, dan kemudian meraih pisau melingkar pria berjubah hitam itu. Berjubah hitam pria menatap Damar dan lirih, saya pikir Anda akan menjadi kura-kura dengan kepala di bawah Anda, tapi saya tidak berharap untuk mengambil inisiatif untuk keluar. Dia tidak, tampaknya sangat takut pada Damar. Memancarkan nafas dari alam yang luar biasa, dia adalah eksistensi yang bisa berjalan menyamping. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk bersembunyi. Orang-orang ini, sekelompok semut, tidak ekonomis mengorbankan diri mereka sendiri untuk nasib mereka. Pria berjubah hitam itu berkata sambil tersenyum. Damar mengabaikannya, dia mengarahkan pandangannya pada ksatria lapis baja perak, pupilnya menyusut, dan dia ingat seperti apa orang ini. Orang ini adalah orang yang mengayunkan cambuk padanya kemarin. Lepaskan kakimu. Damar berkata dengan dingin. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ksatria lapis baja perak itu tampaknya lebih percaya diri daripada kemarin, dan berkata dengan mencibir, penyerang sialan, aku tidak. Petik 2. Jiwa. Mencekik. Nada bicara Damar dingin. Saat berikutnya, pupil pria berpakaian perak itu tiba-tiba menyusut, dan kemudian, seluruh orang jatuh ke samping dalam sekejap, dan napasnya berhenti. Karakteristik jiwa. Di depan Damar, wajah orang yang memegang pisau bundar berubah. Kamu berani melakukan sesuatu kepada kami, apakah kamu tahu siapa kami? Pada saat yang sama, vitalitas yang agung, itu jatuh dari langit dan disuntikkan ke gadis kecil yang berteriak terlepas dari luka-lukanya. Sinan mulai merangkak ke arah si Zong, dan menangis sambil merangkak. Ayah! Ayah! Petik 2. Dia bergetar, dan tangisan yang menusuk hati membuat Damar merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika dia tidak pergi, jika dia tidak mengikuti Sinan untuk datang ke sini, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini ada di sini untuknya dan Lilia. Kamu membunuhnya, Damar berkata dengan ringan. Pada saat ini, orang di depan Damar sudah menunjukkan jejak keringat dingin di dahinya. Selama proses ini, dia mencoba yang terbaik untuk menarik pisau dari tangan Damar. Tapi, dia menemukan bahwa tangan Damar, seperti tang, memegang pisau bundar dengan kuat, tidak bergerak. Dia tahu bahwa Damar adalah orang yang sangat menakutkan. Bagaimana kalau kita membunuh? Pada saat ini, pria berjubah hitam lain di belakang berkata dengan ringan, wah, kami dari kuil, sebaiknya kamu menangkapnya dengan tanganmu sekarang, ketika dia mengatakan ini, Damar tiba-tiba berbalik, dia menoleh dan melihat ke arah speaker. Pedang Ki muncul dari udara tipis, dan kekuatan membunuh yang mengerikan dicocokkan dengan hukum kehancuran, dan kepala pembicara langsung dipotong terbuka oleh pedang Ki. Kamu membunuhnya, kan? Nada bicara Damar masih tenang, dia bertanya langsung, menatap pria berjubah hitam yang berkeringat di depannya, suaranya tidak mengandung sedikit pun emosi. Kamu, tanda seru petik 2, pria berjubah hitam itu benar-benar panik. Orang yang Damar bunuh untuk kedua kalinya adalah master seni bela diri. Dia bertanya pada dirinya sendiri, akan sulit baginya untuk membunuh master seni bela diri dalam detik yang tenang. Ini berarti bahwa Damar jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Kamu membunuhnya. Damar berkata dengan tenang, pilih metode kematian. Kamu, wajah pria berjubah hitam itu berubah, aku dari kuil, kamu tidak bisa menggerakkanku, kamu adalah orang luar. Jika Anda ingin benar-benar merobek wajah Anda dengan kuil, Anda dapat melakukannya,
orang-orang ini adalah orang-orang yang lebih rendah, tidak ekonomis untuk memalingkan wajah Anda pada mereka. Dan kuil, bukankah itu ekonomis? Kamu Sin bergumam, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Lalu dia dengan tenang berkata, jika kuil akan melawanku, dan melawan orang-orang di desa ini, aku akan menghancurkan kuil. Selama percakapan, seorang yang kuat dingin, dari tembakan damar keluar dari tubuh, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, dan dalam sekejap bergegas ke pria berjubah hitam. Energi pedang ada di vertikal dan horizontal, dan sosok pria berjubah hitam itu langsung terpotong. Seorang master ranah yang luar biasa, menghadapi damar, di mana perlawanan itu berasal, hampir seketika, tubuhnya terpotong oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang paling mengejutkannya adalah bahwa aura pedang ini tidak membunuhnya, tetapi seperti bilah yang tajam, memotong daging dan darahnya, tetapi itu tidak fatal, tetapi mereka memberinya rasa sakit yang tak ada habisnya. Kemudian, tubuh damar dingin dan lahar pada saat yang sama. Ini dingin dan panas pada saat bersamaan. Menghadapi damar, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ada rasa sakit yang tak ada habisnya, dan dia menjerit keras. Bunuh aku, tolong, bunuh aku. Dia berteriak keras. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mati. Di belakang, sosok-sosok itu tidak bisa menahan kekuatan seni bela diri damar. Satu demi satu, sosok-sosok itu jatuh dalam genangan darah. Pada titik waktu tertentu, damar menatap pria berjubah hitam di depannya, dan aura pedang menyapu melewatinya, tubuhnya terbelah secara langsung. Orang-orang yang datang dari kuil surga, kecuali ksatria lapis baja perak terakhir yang ketakutan akan inkontinensia, semua yang lain mati. Orang yang tersisa sengaja ditinggalkan oleh damar. Dia berjalan menuju orang itu selangkah demi selangkah. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pria itu berteriak. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Damar berjalan mendekat, memandangnya dengan merendahkan, dan berkata dengan lemah, kembalilah. Orang-orang biasa melakukannya dan mengatakan kepadanya bahwa jika mereka berani mati lain kali, tidak akan ada sedikit orang seperti itu. Petik 2. Damar berkata dengan nada tenang, aku akan menghancurkan kuil itu. Petik 2. Keluar. Sin menendangnya keluar. Sosok itu jatuh ke tanah, lalu bergegas untuk bangun, dan kemudian dengan cepat berlari ke kejauhan. Ketika mereka melarikan diri, Damar menghela nafas, dia melihat Sinan yang melolong berbaring di tubuh si Zong dan menatap Lilia. Lilia menghela nafas dan berkata, ketika saya tiba, dia tidak bernafas, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Petik 2. Damar, tinggal sebentar, lalu dia berjalan ke orang lain di desa dan sedikit membungkuk, maaf, saya menyebabkan masalah bagi Anda. Semua orang melihat mata Damar sedikit ketakutan. Orang-orang di dunia ini takut pada yang kuat. Damar membunuh begitu banyak orang, jelas lebih baik daripada orang-orang di kuil, mereka masih takut. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, semuanya, saya khawatir orang-orang di kuil akan terus bekerja pada Anda. Semua orang berkemas, saya mengantar Anda, pindah dan pindah. Petik 2. Prajurit ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua pergi keluar dan berkata, kami, selama beberapa generasi, telah tinggal di desa ini. Anda tidak dapat menjaga kami sepanjang waktu. Kami tidak ingin pergi. Kami akan hidup dan mati di damai. Kami tidak menyalahkanmu, kamu. Ayo pergi. Setelah berbicara, lelaki tua itu memandang Sinan lagi dan berkata, bahwa gadis kecil ini pergi, dia bukan milik tempat ini. Petik 2. Hah? Ekspresi Damar berubah, itu bukan milik tempat ini. Tempat itu. Dia adalah bayi yang ditinggalkan, seorang anak yang dijemput oleh si Zong dari kedalaman hutan belantara. Dia luar biasa, bayinya luar biasa. Sangat cantik. Pria tua itu menghela nafas dan berkata, kamu bawa dia pergi. Petik 2. Damar terkejut dan melihat Sinan di sebelahnya. Pada saat ini, sesosok pergi, dan tidak lama kemudian, dia datang dengan sebuah paket dan menyerahkannya kepada Damar. Damar mengambil bungkusan itu dan melihat bahwa itu memang bedong. Bahan bedong itu cukup halus, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki desa ini. Selain itu, ada kartu giok di atasnya. Kartu giok itu sangat jernih. Bukan fanpin. Maaf, kata Damar lagi.
Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka benar. Kami hanya orang rendahan. Jika kami mati, kami akan mati. Jangan khawatir, cepatlah. Tinggalkan tempat ini. Damar tercengang. Mungkin, saya membawa mereka ketidaktahuan dan membuat mereka sedikit tidak bahagia. Damar tidak bisa membantah, jadi dia mengangguk dan berjalan ke sisi Sinan. Sinan masih menangis. Setelah menangis beberapa saat, mungkin tubuhnya terlalu lemah, atau mungkin perubahan suasana hati yang terlalu hebat, dia langsung koma dengan isak tangis. Damar memandang Sitan yang tidak bernafas, dan merasakan sedikit kemarahan yang tidak dapat dijelaskan, orang yang masih berbicara dengan kemarin. Telah meninggal hari ini. Dia membangun makam untuk Si Zong. Ketika pendirian selesai, Sinan juga bangun, dan Sinan yang bangun berhenti menangis, dan hanya berlutut dengan linglung di depan kuburan batu berwarna coklat. Damar berdiri di sana, tidak mengganggu Heather. Orang-orang di desa menonton dari kejauhan. Meskipun mereka ingin Damar pergi, tapi tidak ada yang datang untuk mengingatkan mereka. Lagi pula, mereka masih sedikit takut pada Damar. Pada saat yang sama, di sisi lain tanah asal, sebuah kendaraan terbang dengan cepat lepas landas dari asteroid. Talia bergumam, Damar dan Qiuyu benar-benar tidak cukup menarik. Setelah mereka keluar, mereka melarikan diri. Bukannya aku menemukan Senior Matt. Aku bahkan tidak tahu mereka mungkin pergi ke Chaos Mountain. Karena kamu sangat tidak yakin, aku tidak akan memberitahumu rahasia tentang Zizi kalau begitu. Talia memikirkan hal ini dan tersenyum penuh kemenangan. Selama percakapan, pesawat terus-menerus bergerak, menuju gunung yang kacau di kejauhan. Suatu hari kemudian, Talia tiba di gunung kekacauan yang penuh kabut. Apakah gunung kekacauan itu? Talia bergumam. Tiba-tiba, dia melihat ke kejauhan, dan mendengus dingin, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Di kejauhan, sebuah kendaraan terbang melayang. Di dalam kendaraan, Xing Yao dan Ye Qingyu melihat Talia. Mendengar kata-kata Talia, Xing Yao dengan dingin mendengus, apakah Anda mengemudi di jalan ini? Kita bisa pergi kemanapun kita mau. Petik 2. Jika Anda melihat saya lebih dari setahun yang lalu, Anda harus memanggil bumi dengan hormat. Tuhan, Xing Yao berkata tidak puas. Talia mencibir, dalam 2 tahun, Anda akan memanggil Dewi Phoenix dengan hormat ketika Anda melihat saya. Xing Yao tinggal sebentar, dan kemudian mundur kembali dengan mengutuk, dia sebenarnya tidak membantah kata-kata Talia. Kecepatan kemajuan Damar begitu cepat sehingga mereka semua merasa mengerikan. Jangan masuk. Pada saat ini, Ye Qingyu memandang Talia dan berkata, kamu akan berbahaya jika kamu masuk. Talia melengkungkan bibirnya, mengabaikannya, mengemudikan pesawat secara langsung, dan tenggelam ke dalam awan putih. Ketika Talia memasuki kabut putih, ekspresi Ye Qingyu tiba-tiba bergerak dan berkata, garis sebab dan akibat antara aku dan dia juga terputus.